Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arlin Yusfarina, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Talamang. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Ibu Harita, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Talamang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah, berkat doa kita semuanya sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelumnya nanti akan saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi. Tujuannya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelumnya nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pemberian pembelajaran itu baik bagi peserta didik kita, sehingga pembelajarannya memberikan yang terbaik. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam proses pembelajaran? Materinya kan atau indikatornya pada hari itu kan mengidentifikasi informasi, fakta, dan opini dalam teks editorial. Jadi tujuan pembelajarannya siswa mampu menemukan atau mengidentifikasi informasinya di sini bisa berupa fakta, opini dari teks editorial yang diberikan. Nah, bagaimana dengan pengembangan yang Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi, baik untuk area pengembangannya, Bu? Untuk area pengembangan pada pembelajaran hari ini yang akan dilakukan hari ini, itu yang pertama ada penilaian pengetahuannya, kemudian untuk penilaian sikap. Kalau untuk keterampilannya untuk hari ini itu belum. Jadi untuk pengetahuannya itu nanti akan ada LKPD yang harus kita isi. Kemudian kalau untuk sikap ada instrumennya. Nanti dilihat keaktifan mereka dalam diskusi kelompok, bagaimana dalam bekerja sama, itu nanti. Jadi hasil observasinya, jadi bagian pengetahuan dan sikap yang akan Ibu nilai ya, Bu. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang Ibu lakukan. Pembelajaran yang akan saya terapkan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap awal saya itu sudah menerapkan metode keterampilan sosial emosionalnya. Di awal sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memberikan ice breaking supaya mereka semuanya konsentrasi lagi, fokus pada pembelajaran. Kemudian untuk berdiferensiasi, saya sesuaikan dengan profil belajar mereka. Jadi mereka akan duduk berkelompok. Ini kelompoknya kelompok awal, bukan membentuk kelompok baru, tapi kelompok awal yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian berdasarkan profil belajarnya, apakah visual, apakah mereka audio visual. Jadi mereka dikelompokkan seperti itu. Yang hobinya membaca, nanti akan ada teks editorialnya. Bagi yang mereka audio visual, itu akan menonton videonya. Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga keterampilan sosial emosional. Jadi di sini bagaimana perasaan mereka di awal pembelajaran itu saya sudah tahu. Kemudian saya berikan ice breaking. Kemudian di sini untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya sudah mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan awal mereka. Jadi bukan kelompok baru, mereka duduk diskusi kelompok dengan kelompok awal. Kemudian berdasarkan profil belajar mereka, apakah mereka yang visual atau audio visual gitu. Kemudian metode yang saya gunakan atau modelnya itu problem based learning. Jadi mereka akan menemukan permasalahannya dalam kelompok nanti, kemudian akan dipresentasikan. Saya juga sudah menyiapkan
per poin untuk presentasi materi pada hari itu. Mungkin itu. Nah, jadi di sini kami dapat simpulkan, jadi strategi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ada yang peserta didiknya audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Iya. Kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan di sini adalah problem based learning. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kelas tersebut? Medianya kan untuk di awal saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya, sudah ditayangkan. Kemudian dalam kelompok saya sudah menyiapkan LKPD. Setiap kelompok saya bagikan teks editorialnya, kemudian siswa itu akan mengisinya berdasarkan LKPD yang sudah diberikan. Jadi situ sudah ada instrumennya yang akan mereka kerjakan. Yang terakhir nanti mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ya, jadi Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini pada hari apa, Bu? Dan di kelas berapa? Dan jam berapa, Bu? Hari Selasa, Bu. Hari Selasa jam 5.06 pada kelas 12 MIPA 1 itu. Jadi pada hari Selasa di depan kelas 12 MIPA 1 jam ke 5.06. Jadi saya akan datang nanti ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Nanti setelah itu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelasnya. Proses pembelajaran dalam kelas itu kemudian ada percakapan terakhir ya, Bu. Percakapan pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Oke, Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya tangkap ya, jadi sebelum melaksanakan supervisi itu, supervisor itu harus sudah tahu apa materinya, apa tujuan pembelajarannya, medianya, strategi yang akan guru lakukan nanti di kelas gitu. Jadi supervisor itu, saya sebagai guru harus menyiapkan itu sehingga nanti pembelajarannya itu berhasil dan kebutuhan belajar murid itu terpenuhi gitu. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita adakan hari ini ya, Bu. Mengenai materi, media, kemudian strategi, model, dan penilaian dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang telah diberikan. Kemudian nanti akan kita adakan pasca observasinya. Dan kami sebelum itu kami akan mengadakan observasi di kelas Ibu. Demikian percakapan kita pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya semangatnya. Mungkin perasaannya hari ini bahagia ya. Iya. Bangga. Fitri, Maulia, Melia, ini, Nabila. Pada pertemuan sebelumnya, apa materi kita sebelum hari ini? Sebelum PK kemarin apa materi kita? Novel sejarah. Novel sejarah. Fauzan, apa bedanya novel sejarah sama teks sejarah? Kalau teks sejarah berisikan fakta, Bu. Novel sejarah Sudah diubah dan apakah fakta semuanya kalau novel sejarah? tidak, Bu. Sudah direkon. Iya, sudah ditambah dengan Imajinasi. Sekarang kita masih materi kita yang baru, yaitu mengidentifikasi informasi, pendapat alternatif, solusi dan simpulan terhadap suatu isu dalam editorial. Pernah lihat ini?
Nah, gimana ini bisa ditentukan? Apa contoh nama korannya? Ini apa di sini? Kecil tulisannya yang nggak nampak. Ada Kompas. Apa lagi? Sindo, Singgalang. Banyak ya surat kabar. Jadi ini kita temukan di surat kabar. Apa namanya tadi? Namanya editorial ya. Ini yang disebut dengan editorial. Sekarang Ananda duduk dalam kelompok yang biasa kita belajar bahasa Indonesia. Untuk kelompok dulu, setelah itu baru kita mulai. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Udah ada di buku paket itu? Pradekas. Dan apa biasanya yang ditulis pada editorial itu? Tentang hal apa? Tentang fakta, opini, apa lagi? Ada informasi. Apalagi biasanya hal yang biasa saja atau yang bagaimana yang disampaikan itu? Yang sedang viral atau fenomenal. Iya, bagus. Apa lagi? Kontroversial. Iya, kontroversial. Apa itu kontroversial? Menimbulkan perbedaan pendapat. Iya, ada pro kontra tentang suatu permasalahan. Itu dibahas oleh editor atau tim redaksi suatu apa namanya tadi? Surat kabar. Tim redaksi dari surat kabar. Jadi yang menulis itu editor, namanya editor. Itu ada editorial. Bisa lihat juga di buku paket ada di depan ada teksnya. Kita ambil 2 orang untuk fakta, 2 orang pula yang opini, nanti tulisannya ke depan. Coba bisa? Ayo Tara. Tara, fakta atau opini yang dibuat? Fakta. Sambil Kimi menulis, ayo kalian menulis opini di depan. Itu punya teka-teki. Cluenya hitung mundur. Itu cluenya ya. Ingatkan. Ibu ke pasar membeli 7 bahan, 7 macam barang. Yang pertama, ibu membeli terong. Yang kedua, ibu membeli empal.
Dia yang belinya ada berapa? 7. Nama barang yang ke-7 yang dibeli terong. Barang yang ke-6 dibeli empal. Barang apa yang ke-5? Hitung mundur. Dulunya hitung mundur. Apa? Belum. Mangga. Mundur dulunya. Hah? Lecin. Lemon. Betul. Ananda buka editorial di modul halaman 42. Berapa? 42. Udah tahu aja ya? 44. Di situ ada editorial. Ananda baca teks yang di modul. Setelah itu Ananda isikan ke lembar kerja yang Ibu berikan informasi berupa fakta dan opini dari teks tersebut. Perhatikan di opini ada sedikit, ada pembagiannya di opini sedikit. Fakta, opini isikan di kolom opini. Baca baik-baik ya teksnya. Kalian mau ada pegangan atau? Pegangan. Mau. Pegangan apa mau enggak? Pegangan. Mau deh? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fakta yang pertama yang terdapat pada teks tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 banjir melanda kawasan Pondok Labu. Fakta yang kedua yaitu akibat hujan ini air gorong-gorong di sekitar sekolahku meluap pada pukul 2 siang. Fakta yang ketiga, ternyata banjir juga mengakibatkan tembok sekolah roboh pada pukul setengah 3 sore. Fakta yang keempat, mereka membersihkan puing-puing akibat banjir serta menyedot air yang masih menyenang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menangani hal tersebut direalisasi dengan baik. 2. Opini harapan sudah selayaknya pemerintah dan pihak terkait segera bertindakan terkait dengan perkembangan yang terjadi. Sekian tugas kami. Baik, saya dari kelompok 4 akan menambahkan sedikit saran opini berupa saran dari yang disampaikan oleh kelompok 2, yaitu opini berupa saran terutama di kawasan MTSN 19 Jakarta agar tak lagi menelan korban dan menyebabkan kecelakaan ketakutan. Kelompok 6 akan membacakan kesimpulannya, yaitu daerah Pondok Labu tersebut sering terjadi banjir dan mengakibatkan banyak dampak yang terjadi, dan sudah seharusnya pemerintah untuk mengambil tindakan untuk menanggulangi banjir di daerah tersebut agar tidak lagi memakan korban dan kerusakan daerah masyarakat tersebut. Kesimpulan dari teks editorial yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah, tepuk tangan untuk anak-anak yang bertanya. Tinggi-tinggi. Ya. Halo. Pacman nih bos, senggol Pacman. Woi Zanding you. Dong you deh kan. Itu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran Pada hari ini. Jadi teks editorial itu adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Jadi dalam teks editorial itu berisi berupa opini, fakta, dan argumen, berupa penilaian, kritik, ataupun harapan serta saran yang ditulis oleh redaksi. Ciri-cirinya itu berisi fakta disertai bukti dan argumen yang logis. Ada lagi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita yang saya tambahkan kesimpulannya. Kurang tinggi. Jadi hari ini mungkin itu pembelajaran kita. Untuk selanjutnya itu masih editorial. Kita menyeleksi 8 informasinya lagi. Yang tadi itu kaki 35, yang besok itu kita masih dari 35. Lanjutkan karena pertemuan untuk hari 35 itu 4 jam. Jadi 2 kali pertemuan. Ada pertanyaan? Karena hari Senin ujian, jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan hasilnya Memuaskan. Selamat ujian dan sukses untuk anda semuanya. Amin. Ya. Dan tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahli Sarina CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Saya masih ditemani oleh Bu Harnita sebagai koci yang sudah disupervisi, kemudian ditemani oleh pengajar praktek yaitu Bapak Akif Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari setelah kami melakukan observasi pembelajaran di kelas, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan observasi di kelas tersebut. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas? Apakah sudah berlangsung dengan cepat dan baik, Bu? Begini Bu, kalau untuk ditanya perasaan ketika saya mengajar, ketika itu saya sudah merasakan puas ya, karena pembelajaran itu sudah terlaksana sesuai dengan yang sudah saya rancang gitu. Tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian sampai nanti yang terakhirnya kegiatan refleksi juga ada. Berarti alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan lancar dan baik ya proses pembelajarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Dari awal tentu kegiatan pendahuluan itu diisi dengan, karena ini bukan jadwalnya pagi, jadi kegiatan berdoa dan karakter tidak ada. Jadi biasa di awal itu motivasi anak-anak. Saya di sini memberikan ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi anak. Setelah ice breaking, penyampaian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian masuk kegiatan intinya. Di situ saya sudah melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi dengan ada yang audio visual gitu. Jadi saya merasa kegiatan pembelajaran ini menarik bagi anak-anak gitu. Semua anak itu udah fokus dan semangat dalam belajar. Jadi di sini Ibu sudah melakukan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan ST sampai kegiatan penutup dan sudah dilakukan briefing kepada peserta didik. Jadi sejauh ini area pengembangan yang Ibu sampaikan apakah sudah berhasil yang Ibu sampaikan di dalam kelas atau bagaimana? Dari target yang sudah saya inginkan itu semuanya sudah tercapai. Siswa itu mampu ketika mereka punya minat di bidang audiovisual, mereka mengungkapkannya lewat video. Ketika mereka yang hobinya menulis, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. Jadi di sini benar-benar bisa sesuai dengan bakat anak lah. Jadi tidak fokus satu tugas saja mereka. Jadi ada ketika penayangan video, ada presentasinya gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi kebutuhan peserta didik ini sudah dikelompokkan berdasarkan proses belajarnya. Ada yang anak audio, ada yang anak audio TV, dan ada yang kinestetik. Jadi dari pembelajaran tersebut apa saja kendala yang Ibu hadapi? Kalau untuk kendala ya mungkin kalau di tempat saya mengajar kemarin itu mungkin keterbatasan jaringan gitu. Ketika ingin menayangkan video jadi agak lelet sedikit jadi karena kondisi lokalnya agak di pojok, jadi jaringan kurang bagus seperti yang di sini. Kalau ini kan bagus kalau di sini, tapi kalau yang di pojok itu jaringannya kurang bagus itu aja mungkin. Jadi cuman itu bisa diatasi, jadi videonya di download dulu, tidak online, jadi bisa diatasi kesulitannya. Baik Bu, berarti berdasarkan kendala yang Ibu hadapi adalah masalah jaringan, nanti ada sinyal ya Bu, tapi sudah dilakukan alternatif atau solusi tersebut. Kemudian dari rencana Ibu ke depan pada saat nanti proses pembelajarannya menyesuaikan dengan kenyamanan dari peserta didik, sudah menggunakan gaya belajar audio, visual, kemudian kinestetik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan atau rencana untuk ke depannya Ibu? Dari proses pembelajaran yang dilakukan. Dari proses pembelajaran saya lihat dari umpan balik, dari refleksi yang saya berikan anak-anak memberikan umpan baliknya. Jadi mereka sudah merasa senang dengan pemberian SBK, mereka sudah bersemangat. Jadi mereka menginginkan di setiap pembelajaran ini selalu ada SBK.
awal masuk saja saya, Bu, speaking Bu, katanya kan. Jadi memang mereka itu jadi semangat lagi setelah dari speaking. Jadi mungkin saya itu merencanakan setiap pembelajaran itu memang ada teki bentuknya. Apakah mereka nanti ada yang hobi kinestetik, mungkin ada sedikit joget-jogetnya sebentar 1 menit gitu. Jadi selalu melaksanakan adalah speaking. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa direalisasikan. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada pengajar praktek kami, yaitu Bapak Agus Wadi, sebagai pengajar praktek yang memberikan umpan balik atau tanggapan yang terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pada observasi pembelajaran yang telah kami lakukan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya melihat semuanya yang sudah berjalan baik, produksi dengan coaching sudah berjalan baik. Tentunya untuk lebih menggalinya tentang hasil dari anak-anak ini. Contohnya orang yang bisa bersama Semuanya. semuanya istilahnya yang perlu sekali adalah itu adalah pendalaman secara garis besar sudah sama bagaimana prosedurnya, bagaimana persiapannya, pelaksanaannya, kemudian ada lagi hal sebenarnya kendala solusinya sudah ada. Mungkin kedepannya sebenarnya fokus pada lingkungan sekolah yang mungkin bisa ditekan ke situ, itu secara menyeluruh sudah tercapai. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, insya Allah ke depan lebih maju lagi, kemudian coachingnya sudah lepas, sudah biasa, ini nggak rasa beban lagi. Mungkin itu dari Stres pula ketika berbicara Pak. ya, istilahnya saling bekerja sama, saling memberikan pengalaman. Dengan adanya seperti semuanya itu tentunya kita akan bisa berjalan dengan baik dan lancar, semangat selalu bertindak kreatif dan inovatif. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas umpan balik atau tanggapan yang telah Bapak berikan terkait dengan pasca observasi kita pada hari ini. Di akhir rangkaian kegiatan mulai dari supervisi akademik, mulai dari percakapan pra-observasi seperti observasi di kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada kita sebagai yang disupervisi, kemudian kepada Bapak Kusnadi yang telah menyempatkan waktu